Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta yang meliputi dan menggenggam segala yang ada. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah sungguh tidak terbatas. Sedikit pengetahuan yang kita miliki hanyalah setetes air di tengah samudera yang sangat luas. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur, menghindarkan kita dari sikap dan pribadi kufur, perilaku kufur, sikap yang kelak hanya akan menjerumuskan kita ke dalam siksa-Nya yang teramat pedih itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi pengajian kita tentang fiqhul mawarith, fikih kewarisan. Beberapa waktu yang lalu, dikatakan beberapa waktu yang lalu, sudah lama sebenarnya itu, beberapa tahun yang lalu, pernahlah kita diundang untuk menyelesaikan harta peninggalan dari ayah dan ibu beberapa orang bersaudara kandung. Tidak disebutkan berapa lama ayah dan ibu mereka sudah meninggal dunia, namun yang jelas kakak beradik atau abang beradik yang berada di majelis saat itu paling muda usianya lebih dari 60 tahun. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang diajukan saat itu, dan di antara permasalahan-permasalahan tersebut adalah yang akan kita sampaikan. Masalah yang pertama atau pertanyaan yang pertama, apakah setiap wasiat orang yang sudah meninggal dunia wajib dilaksanakan? Jawabnya, wasiat itu wajib dilaksanakan apabila berhubungan dengan harta yang ditinggalkannya dan nilainya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang ada. Jika lebih, maka yang dilaksanakan hanya sepertiga saja. Wasiat itu tidak wajib dilaksanakan bila untuk melaksanakan wasiat itu dibutuhkan biaya. Sementara almarhum atau almarhumah yang berwasiat itu sendiri tidak meninggalkan biaya yang cukup untuk melaksanakan wasiatnya. Nanti kalau ayah meninggal dunia, kalian bangun pesantren di sana. Meninggal dunia, mau bangun pesantren, mana duitnya? Nanti kalau ayah meninggal dunia, ayah nggak mau dikuburkan di Medan. Bising kali Medan ini. Ayah ingin kalian bawa jenazah ayah nanti, kuburkan ayah di kaki Gunung Sorik Marapi di Mandeling sana, kuburkan ayah di samping kubur kakek dan nenek kalian. Meninggal dunia, mau dilaksanakan itu wasiat, tentu butuh ambulan. Ambulan disewa jutaan, tidak ada duit anak-anaknya, nggak mesti berutang anak-anaknya untuk melaksanakan itu. Jadi wasiat tidak wajib dilaksanakan kalau untuk melaksanakannya itu membutuhkan biaya, sementara yang bersangkutan itu sendiri tidak meninggalkan dana yang cukup untuk itu. Wasiat juga tidak wajib dilaksanakan, bahkan haram hukumnya dilaksanakan kalau isinya bertentangan dengan syariat. Sakit kali hati ayah disebabkan ucapan paman kalian tuh. Tak ada sedikit pun hormatnya sama ayah. 3 kali dia melakukan itu sama ayah.
Kuingatkan sama kalian anak-anakku, jangan pernah kalian datang bersilaturahmi ke rumah paman kalian tuh. Kalaupun nanti ayah meninggal dunia, kuharamkan kalian itu bertandang ke rumahnya waktu hari raya. Jangan pernah. Anggap saja dia bukan keluarga kita. Itulah pesan si ayah tadi. Meninggal si ayah, maka pesan semacam itu bahkan haram hukumnya untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat. Wasiat yang wajib dilaksanakan hanyalah berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si pemberi wasiat itu. Itu tadi. Dan itu pun tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ia tinggalkan. Anak-anakku, tanah kita, tanah ayah kan ada di pinggir jalan, di tembung sana itu. Nanti kalau ayah meninggal dunia, kalian jual itu ya nak. Berapapun nanti dapat kalian duitnya, infakkanlah ke masjid yang ada di dekat situ. Meninggallah si ayah tadi, dijuallah tanah itu, dapatlah 500 juta. Apakah 500 juta ini semuanya disumbangkan, diimpakkan untuk masjid sesuai pesan si ayah? Tergantung. Tergantungnya bagaimana? Berapa banyak harta warisan yang ditinggalkan oleh si ayah? Yang 500 juta hasil penjualan tanah itu, apakah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan atau tidak? Kalau ternyata setelah dihitung-hitung ada 1 miliar 1,5 M 1 miliar 500 juta rupiah harta keseluruhan warisan yang ditinggalkan oleh si ayah, termasuklah yang 500 juta hasil penjualan tanah tadi, maka bolehlah 500 juta itu diinfakkan ke masjid. Tapi kalau 1 M-nya pula keseluruhan harta yang ditinggalkan, 1 M itu udah masuklah yang 500 juta harta hasil penjualan tanah tadi, maka yang boleh dilaksanakan wasiat sang ayah hanya 1/3 dari 1 M, tak boleh melebihi 1/3. 1/3 itu saja pun udah banyak itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan yang kedua, seseorang berwasiat, setelah aku meninggal nanti, rumah yang kutempati saat ini menjadi milik dari anakku yang nomor 2. Apakah wasiat itu wajib dilaksanakan? Jawabnya, tidak. Karena bagian untuk ahli waris sudah ada ketentuan berdasarkan faraid. Ketika seseorang meninggal dunia, maka hartanya menjadi hak dari ahli warisnya sesuai dengan ketentuan faraid. Perpindahan kepemilikan dari pemilik pertama kepada pemilik kedua pada umumnya melalui akad. Misalnya akad jual beli. Ada harta saya berpindah kepemilikan dari saya kepada seseorang karena saya jual, dia beli, jadi nggak milik saya lagi, milik dialah. Atau hibah, saya berikan, ada akad di situ. Atau apalagi? Hadiah. Tapi ada perpindahan kepemilikan dari pemilik awal kepada pemilik berikutnya tanpa melalui akad, secara otomatis. Itulah warisan. Jadi ketika seorang ayah meninggal dunia, pewaris meninggal dunia, begitu ia meninggal dunia, berpindahlah kepemilikannya terhadap hartanya yang ada kepada ahli warisnya. Secara otomatis itu, nggak ada akad-akad di situ. Jadi begitu saya meninggal dunia, maka harta saya menjadi hak dari ahli waris saya. Ketentuan pembagiannya sudah diatur sedemikian rinci di dalam Al-Quran, dilengkapi hadis-hadis Nabi, fatwa para sahabat, ijtihad para ulama, yang kemudian itulah terangkum dalam apa yang kita sebut dengan fiqhul mawaris, faraid, atau hukum kewarisan Islam. Berkaitan dengan wasiat orang tua kepada anak-anaknya, ayah kepada anaknya. Kalau saya berwasiat kepada orang lain, itu mengikat. Syaratnya jangan lebih dari 1/3 seperti yang pertama tadi. Tapi kalau saya berwasiat kepada anak saya seperti ini, nak,
Kalau ayah nanti meninggal dunia, ini emas yang 0,5 kilo ini jangan kalian ganggu ya nak ya. Yang emas yang 0,5 kilo ini untuk adik kalian perempuan yang paling kecil. Untuk dia ini. Maka itu tidak berlaku. La wasiyata liwarithin. Tidak berlaku wasiat untuk ahli waris. Kalau saya ingin memberikan wasiat, memberikan itu kepada salah seorang anak saya, maka itu saya lakukan bukan melalui wasiat, tapi bisa dilakukan melalui hibah. Demikian. Nanti kita lanjutkan. Masalah yang ketiga. Apakah boleh seseorang membagi-bagi harta kepada ahli waris semasa hidupnya tanpa menyesuaikan dengan kaidah faraid? Ketentuan faraid. Siapa saja ahli waris yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan? Jawab, ahli waris yang hidup pada saat seseorang meninggal dunia. Anak saya 7, misalnya ini. Anak saya ada 7 orang. Tapi kemudian Allah ngasih rezeki ke saya, umur saya panjang. Ada 2 orang anak saya yang sudah meninggal dunia pada saat saya masih hidup. Dan ketika saya meninggal dunia, anak saya yang masih hidup hanya 5 orang. Yang 2 orang tadi sudah duluan meninggal. Maka ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari harta saya, harta peninggalan saya, hanyalah 5 orang yang masih hidup itu. Yang 2 orang sudah tak terhitung, sudah tidak dihitung lagi. Tapi Ustadz, ada anak-anaknya Ustadz. Yang meninggal dunia itu kan ada anak-anaknya. Cucu saya lah itu. Dalam ketentuan faraid di fikih Islam klasik, anak-anak itu, cucu-cucu itu terdinding oleh anak-anak. Kalau saya punya anak laki-laki yang masih hidup, kemudian ada cucu-cucu saya dari anak saya yang sudah meninggal dunia, maka cucu-cucu itu terdinding, nggak dapat bagian. Hanya anak-anak saya itu saja yang mendapatkan bagian. Tapi perintah Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila dalam pembagian harta warisan itu ada pula anak-anak yatim, itu kan anak-anak yatim lah kiraannya itu. Ada kerabat-kerabat, ada orang-orang miskin. Hei kamu-kamu yang mendapatkan bagian harta warisan, farzuquhum min, kasihlah rezeki sama yang tak dapat tuh. Kasihlah rezeki sama anak yatim, kerabat-kerabat, orang-orang miskin dari harta warisan itu. Berbagi rezekilah kamu. Janganlah pelit-pelit kali kamu. Kira-kira begitulah. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkomunikasilah dengan mereka dengan ucapan-ucapan yang baik. Walaupun mereka terdinding, tapi perhatikan juga lah. Hanya saja kadarnya tidak ditentukan. Itu di dalam ketentuan faraid. Tapi dalam KHI, kompilasi hukum Islam, yang itulah regulasi yang berlaku, berkekuatan hukum di negara kita, itu regulasi yang berlaku di pengadilan agama, ada namanya ahli waris pengganti. Si cucu itu dihitung juga. Jadi kalau ayahnya sudah meninggal dunia, maka yang meninggal dunia itu dihitung 1. Biasanya kan laki-laki perempuan, lidzakari mithlu hazzil unthayain. 1 orang laki-laki sama bagiannya dengan 2 orang perempuan. Sama bagiannya dengan bagian 2 orang perempuan. Begini. Saya punya anak 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Harta yang saya tinggalkan 10 M misalnya. Maka masing-masing anak laki-laki itu dihitung 2 bagian. Ada 2 orang, 2 dihitung 4. Tambah 1 orang anak perempuan dihitung 1, jadi 5. 10 M harta warisan saya itu dihitung dibagi 5. 2/5 untuk masing-masing anak laki-laki, 1/5 untuk masing-masing anak perempuan. 4M, 1M. Itu ketentuannya. Tapi rupanya ada 1 orang anak saya yang laki-laki meninggal dunia sebelum saya. Maka pada saat saya meninggal dunia,
anak saya hanya 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Tapi yang meninggal dunia tadi punya anak dia, ada cucu saya dari dia. Dalam ketentuan faraid, yang 1 orang anak saya yang sudah meninggal dunia itu, walaupun ada anaknya, ada cucu saya, itu terdinding. Mengapa? Karena saya masih punya anak laki-laki. Maka 10 M harta saya itu hanya untuk yang 2 orang ini. 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Jadi dibagi 3 lah yang 10 M itu. 2/3 kali 10 M untuk anak laki-laki, 1/3 kali 10 M untuk anak perempuan. Tapi perintah Al-Quran, yang 2 orang ini, perhatikan itu, keponakan-keponakan kalian tuh, kasih juga mereka, cuma tidak ditentukan kadarnya, seikhlas hati. Kalau orang Mandailing mengatakan ingot-ingot nama. Tapi dalam kompilasi hukum Islam langsung ditentukan, Itu si anak saya yang sudah meninggal dunia tadi dihitung 1. Langsung dihitung 1. Jadi yang 10 M tadi dibagi 4. 2 bagian untuk anak laki-laki saya yang masih hidup, 1 bagian untuk anak perempuan saya yang masih hidup, dan 1 bagian dihitung untuk anak laki-laki saya yang sudah meninggal dunia, kasih kalah sama cucu-cucu saya. Itu ketentuan di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, dan itulah yang berkekuatan hukum di negara kita. Jadi sebenarnya tak pala begitu berbeda sekali. Orang kadang-kadang kan KHI dengan faraid ini bertentangan apa segala macam, ada sedikit memang, tapi lebih tegas di KHI. Kalau dalam faraid tadi itu nggak dapat, terdinding si cucu tadi. Tapi walaupun terdinding, farzuquhum minhu, kasihkan, cuma tidak ditentukan. Kalau di KHI dipastikan kasih 1 bagian. Kira-kira demikian. Sama dengan harta bersama. Harta bersama dalam fikih Islam klasik nggak dikenal. Yang penting harta warisan, begitulah. Dan harta warisan itu adalah harta yang dimiliki seseorang semasa hidupnya. Harta itu masih ada pada saat si pemilik sudah meninggal dunia. Itulah harta warisan. Saya menikah dengan istri saya sudah 30 tahun misalnya. Selama masa pernikahan, alhamdulillah Allah ngasih rezeki, terbangunlah rumah, adalah kendaraan, adalah sawah, adalah tanah, misalnya demikian. Saya menyumbang untuk itu, istri saya juga menyumbang untuk itu. Artinya nggak andil saya sepenuhnya itu. Meninggal dunia saya, apakah rumah, tanah, sawah itu semuanya jadi harta warisan? Dan istri saya hanya mendapatkan 1/8 dari itu. Wah, nggak adil dong. Tak adil itu, orang istri saya pun menyumbang, ada andilnya, ada asetnya di situ. Kalaulah semua itu dikatakan harta warisan saya karena saya duluan meninggal dunia dan istri saya hanya dapat 1/8 dari situ, ya rugilah dia, kira-kira begitu. Maka dalam KHI diatur, segala harta yang didapatkan setelah menikah, yang dicari, yang diusahakan setelah menikah, baik yang mendapatkannya suami atau yang mendapatkannya istri setelah masa pernikahan, maka harta itu menjadi harta bersama. Yang apabila terjadi perceraian, baik cerainya cerai hidup atau cerai mati, harta itu dibagi 2. Separuh milik suami, separuh milik istri. Kebetulan saya duluan meninggal dunia. Kami punya rumah, punya sawah, punya tanah dan sebagainya. 10 M lah katakan itu semuanya, 10 M. Meninggal dunialah saya. Maka yang 10 M itu hak saya di situ hanya 5 M saja. 5 M lagi itu milik istri saya. Itu nggak bisa diganggu buat. Karena saya sudah meninggal dunia, maka 5 M yang menjadi harta saya itu menjadi harta warisan, dan istri saya karena dia ahli waris saya masih dapat 1/8 dari 5 M harta warisan saya. Itu ketentuan dalam KHI, dan itu yang berkekuatan hukum di negara ini. Bertentangankah itu dengan Al-Quran? Kadang-kadang orang kan seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 ada firman Allah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Istri punya hak. مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, seimbang dengan andil mereka.
Yang masak, istri yang nyuci, istri yang gosok, istri yang ngasuh anak, istri bersihin rumah istri, dan itu tidak digaji. Jam dinas istri di rumah itu 24 jam. Saya selaku suami jam 7 sudah bersiap-siap, sudah bergosok pakaian, sudah ada teh manis, sudah sarapan, berangkatlah kerja. Jam 4 kemudian sudah pulang lagi ke rumah, sudah tenang-tenang main-main dengan anak-anak, nonton TV, berita dan seterusnya dan seterusnya. Tapi setiap bulan saya dapat gaji. Istri saya 24 jam. Yang paling terakhir tidur istri saya. Yang mula-mula bangun pagi istri saya. Tapi tidak dapat gaji. Tidak dapat uang. Itulah perjuangan mereka di rumah. Al-Quran mengatakan, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Istri-istri itu berhak sesuai dengan andil mereka, perjuangan mereka. Jadi kalau terbangun rumah, terbangun ada sawah, ada kendaraan dan lain sebagainya, dan itu dibeli dari hasil gaji saya, andil istri saya besar di situ. Kalau saya nyewa pembantu, rumah apa segala macam, bisa jadi mungkin tidak terbangun rumah itu untuk biaya pembantu dan seterusnya seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan kasihkan hak seimbang dengan andil mereka di tengah-tengah keluarga. Itu bukan warisan, itulah yang dipandang sebagai harta bersama itu. Cuma nggak ditentukan. Kalimatnya hanya walahunna mithlul ladzi alaihinna. Mereka berhak sesuai dengan andil mereka, kira-kira begitulah. Tapi di dalam KHI langsung dipastikan separuh. Demikian. Wallahu alam. Kok panjang ke sana ceritanya ya? Padahal tadi tentang wasiatnya nih. Oh bukan, siapa ahli? Oh ya betul, ada kaitannya rupanya. Siapa ahli waris yang mendapatkan bagian dari yang ahli waris mana saja yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan? Jawabnya ahli waris yang hidup pada saat seseorang meninggal dunia, itu dalam faraidnya. Tapi rupanya di KHI ada namanya istilahnya ahli waris pengganti. Walaupun sudah meninggal dia dihitung juga. Cuma bagian dia itu nggak boleh melebihi bagian dari orang yang sederajat dengan dia. Terakhir, masalah yang keenam. Hutang seorang anak kepada orang tua semasa hidupnya, apakah hutang itu masih wajib dibayar setelah orang tuanya meninggal dunia? Anak berhutang sama orang tua 100 juta. Dan selama orang tua ini masih hidup, tak ada pula dibayar si anak ini hutangnya tadi. Dan si orang tua ini pun gak ada pula mengatakan, udahlah nak, gak usah aku bayar lagi, udah ikhlas lah ya, dianggap gak ada lah utangmu lagi. Ayahnya gak ada mengatakan begitu. Meninggal dunia si ayah, dibagi-bagi harta warisan. Apakah si anak ini wajib mengembalikan hutang tadi? Jawabannya wajib. Dan berapapun banyaknya hutang itu dihitung, include ke dalam keseluruhan harta warisan itu. Setelah dibagi-bagi ternyata anak yang berhutang 100 juta tadi, jatah dia dari harta warisan itu rupanya cuma 150 juta saja. Maka kalau begitu cukup kasihkan limpul 50 juta sama dia, potong utang. Kalau ternyata utangnya 100 juta, sementara bagian dia dari harta warisan itu setelah dibagi-bagi hanya 75 juta saja. Kalau begitu dia wajib mengembalikan 25 juta lagi untuk dibagikan kepada ahli waris yang lain. Tidak ada istilah pemutihan hutang anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang ada istilah pemutihan itu cuma pemutihan STNK-BK saja. Kalau hutang tak ada, wajib dibayar. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'un ma'ab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pengantarnya mungkin ada yang ingin kita diskusikan, dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz mengenai ahli waris dari orang tua. Kita ada masih ada harta dari orang tua, ada 2 harta. Jadi kebetulan kita ada 9 orang nih Pak Ustadz.
harta yang awal masih ada, harta yang kedua pun masih ada. Tapi harta yang kedua itu sudah ada dibangun oleh 2 orang saudara saya. Saudara saya itu perempuan, dok. Pak Ustadz. Ini kan menyangkut ahli waris, masalah anak laki-laki kan ada bedanya pembagiannya kan begitu. Jadi setelah harta pertama tadi dijual, kita punya saudara tadi 2 itu yang sudah membangun, 1 orang sudah meninggal, yang perempuan 2. Jadi saya mau tanyakan kepada Pak Ustadz yang pertama, bagaimana pembagian itu untuk yang sudah meninggal tadi, harta warisan pertama? Apakah dia dapat? Apakah dia gugur? Dan kedua, kebetulan yang anak perempuan yang kedua tadi yang sudah meninggal, dia bekerja tapi dia masih lajang. Dia sudah mendirikan rumah. Apakah rumah itu bisakah dibagi-bagi lagi kepada waris? Tapi dia masih lajang, Pak Ustadz. Memang kemarin tuh ada saya tanya sama keluarga, ada menyatakan anak perempuan yang pertama, yang kedua tadi, yang sudah berumah tangga, dia punya anak. Ada kata-kata wasiat. Apakah ini berlaku untuk wasiat kepada rumah yang lajang, masih lajang tadi, Pak Ustadz? Bisa nggak dibagikan kepada? Itu aja yang saya bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tua, ayah dan ibu sudah meninggal dunia. Ada 9 orang anak yang ditinggalkan. Dan 9 orang anak ini masih hidup pada saat 2 orang tua meninggal dunia. Ada laki-laki, ada perempuan tentunya. Kemudian ada 2 harta yang ditinggalkan. Ini saya kurang jelas ini. Apa maksudnya 2 harta ini, Pak? 2 harta tanah. Oh, dua objek, begitu Barakan? Iya. Dua-duanya tanah. Tanah yang kedua dibangun oleh salah seorang anak. 2 orang. Dibangun oleh 2 orang anak. Tanah yang kedua, objek tanah yang kedua tadi dibangun oleh 2 orang anak. Di atasnya bangunan, begitu Pak ya? Iya. Baik. Tapi ini Ustaz, 2 orang ini perempuan. Ya, 2 orang itu perempuan. Yang satu lagi yang mendirikan rumah itu dia masih lajang. Ya Pak. Meninggal dunia. Baik Pak. Jadi kembali kepada asal, maka 2 objek tadi, tanah 1 dan tanah 2, tanah 1 dan tanah 2, dua-duanya itu menjadi harta warisan dari kedua orang tua, yang dua-duanya itu menjadi hak dari 9 orang. Lizzakari mithlu hauzil unthayain, masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian, masing-masing perempuan dihitung 1 bagian. Itu tanah. Adapun di tanah yang kedua telah dibangun rumah. Ada bangunan di situ. Yang membangun adalah salah seorang anak. Maka bangunan itu tentu menjadi milik dari yang membangun. Seandainya lah tanah yang kedua itu dijual, maka harus bisa ditaksir berapalah harga tanah, berapalah harga rumah. Harga tanah itu menjadi harta warisan untuk 9 orang, tapi harga rumah itu tentu ya menjadi hak dari orang yang membangun itu. Demikian. Kemudian ada 1 orang yang meninggal dunia yang membangun tadi, kan begitu Pak ya? Yang membangun tadi. Maka harta warisannya, harta warisan dari 1 orang yang sudah meninggal dunia yang perempuan tadi, ya ini dari harta warisan. Yang 2 petak tanah tadi, dia kan dapat jatah tuh 1 bagian. Kemudian dia ada bangun rumah. Bangun rumah yang dibangunnya itu tentu hak dia. Jadi semua hartanya, baik dari harta warisan orang tuanya dan harta yang ditinggalkannya dengan membangun rumah tadi, itu menjadi harta warisan. Dia masih lajang, dia nggak punya anak. Kepada siapa harta warisannya? Maka harta warisannya itu kepada ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Ada abang-abang dan kakak-kakaknya. Berapa orang saudara-saudara kandungnya yang masih hidup
pada saat yang perempuan tadi, yang lajang tadi meninggal dunia, maka itulah yang menjadi ahli warisnya. Kalau ada 8 orang yang masih hidup, yang 8 itulah berlaku lagi tadi, masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian, perempuan dihitung 1 bagian. Begitu Pak ya? Demikian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini buku tadi dibagi-bagikan. Sebenarnya ini apa namanya nih? Ya, ada kawan, kebetulan saya hobi pula tentang, enggak, hobi menulis, tak boleh hobi menulis Pak. Hobi tentang warisan ini. Ditengok enggak begitu banyak orang yang berbicara tentang ini, dan kebetulan saya hobi pula. Jadi satu saat kemarin itu, entah bagaimanalah di kantor, saya videokanlah begitu, videolah saya, bercakap-cakaplah saya tentang harta warisan begini, sekitar berapa menit, itu entah 5 menit atau berapa menit, bercakap-cakap di video itu. Setelah itu, saya putar, oh iya pula. Kemudian saya kirimkan sama Dr. Hasan Maksum, ketua MUI kita, ketua MUI Kota Medan. Bang Anda tolong apain dulu nih. Wah lanjut Adinda, terus lanjutkan. Oh iya pula kalau macam begini. Akhirnya saya masukkanlah, saya uploadlah di YouTube. Saya upload di YouTube, rupanya banyak pula mendapatkan tanggapan. Jadi pokoknya daerah-daerah di Indonesia apa segala macam, masuklah tanggapan-tanggapan, komentar-komentar berupa pertanyaan-pertanyaan, sehingga sekarang ini sudah yang terakhir itu episode yang ke-94, Ahmad Muttaqin Official. Ini disampaikan di sini ya. Artinya isinya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faraid, kewarisan. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Jawa, dari mana, bahkan dari sebagian dari luar. Ada juga yang dari Qatar. Yang bertanya itu kira-kira yang bertanya, tapi bukan orang Qatar asli, orang Indonesia yang kebetulan bekerja di Qatar. Begitu ya pula barang. Jadi karena sudah di-upload di YouTube begitu, datanglah kawan-kawan, Ustadz, buatkanlah dulu yang berbahasa Indonesia, tapi kata orang itu buatlah buku-buku praktis lah, walaupun cetak-cetak macam mana begitu, tapi diharapkan dengan itu bisalah dipakai untuk pelatihan. Maka jadi cetakkanlah ini. Ada berbentuk buku sebenarnya yang sudah ada nomor ISBN-nya itu, tapi itu agak tebal sedikit. Ini juga isinya, cuma ada contoh-contohnya, jadi agak tebal ya sedikit. Tapi sebenarnya bagi para pembelajar-pembelajar, mahasiswa-mahasiswa atau ya pelajar-pelajar lah yang ingin mendalami ilmu faraid secara praktis, bisa membagi-bagi dan seterusnya, insya Allah hanya dengan memahami yang 4 lembar ini, 4 lembarnya saya rasa ini, hanya memahami yang 4 lembar saja ini, insya Allah bisalah ia membagi-bagikan harta warisan, membantu saudara-saudara untuk melaksanakan pembagian harta warisan. Itulah yang ada barangkali di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi? Ya? Oh Ibu, silakan. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Ada Bapak ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Tadi cerita kasus utang anak kepada orang tua, utang orang tua kepada anak, gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utang orang tua kepada anak, ada yang mengatakan katanya kalau itu nggak usah lagi dibayar, tapi tetap saja namanya hutang, dibayar juga itu Pak, dipotong dari harta warisan itu kalau orang tuanya meninggal dunia. Kalau anaknya pun yang duluan, misalnya si orang tua berutang sama anaknya, lantas kemudian si anak ini meninggal dunia, kalau orang tua kan itu termasuk ahli waris yang tidak bisa didinding. Ada 5 ahli waris yang tidak bisa didinding, pasti dapat itu. Siapa itu? Ayah, oma, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian suami atau istri. Jadi kalau saya meninggal dunia, ayah saya masih hidup, ayah wajib dapat harta warisan saya. Oma wajib dapat harta warisan saya. Anak laki-laki, anak perempuan saya dapat. Kemudian istri saya wajib dapat. Jadi rupanya ayah saya ada berutang sama saya 100 juta misalnya.
kemudian belum dibayar ayah saya itu, saya meninggal dunia, tentu ada jatah sama orang tua saya itu dari harta warisan saya. Bisalah dipotong dari situ itu. Walaupun sebagian ada yang mengatakan kalau kepada orang tua kan itu wajib di apa segala macam. Iya betul, nafkah memang wajib, tapi kalau sudah namanya pula ada akad utang, ya udahlah berlalu pula hutang, demikian. Memang kalau orang tua saya itu tak mampu, itu wajib saya pula wajib itu menafkahinya itu kan selama hidupnya. Tapi kalau cerita hutang kan lain lagi pula. Demikian, begitu juga orang tua kepada saya, orang tua kaya, saya miskin, butuh apa segala macam. Orang tua akan menafkahi saya misalnya, orang tua menafkahi saya. Tapi kalau cerita saya berhutang kepada orang tua, namanya hutang memang wajib dibayar. Allahu a'lam. Demikian. Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta itu ada dua macam. Ada harta pribadi, ada harta bersama. Harta pribadi adalah harta yang menjadi milik salah satu dari suami istri. Masuk dalam kategori harta pribadi itu harta bawaan. Misalnya, sang istri sebelum ia menikah dengan suaminya, udah banyak emas dia. Sini ada emas, sini ada emas, sini ada emas. Itu harta pribadi si istri, bukan harta bersama itu. Nah, kalau si istri meninggal dunia, sini, itu jadi harta warisan itu. Termasuk juga harta pribadi itu harta warisan. Harta warisan maksudnya, selama masa pernikahan suami istri itu, orang tua si istri meninggal dunia, maka si istri dapat warisan dari orang tuanya. Harta yang didapat oleh sang istri dari warisan dari orang tuanya itu menjadi milik pribadi sang istri. Kalau istri meninggal dunia, maka semuanya itu jadi harta warisan. Kemudian termasuk juga dalam kategori harta pribadi itu adalah harta hibah atau hadiah. Si istri pernah ulang tahun, lalu si istri ini mendapatkan hadiah ulang tahun, baik dari rekan-rekannya, dari keluarganya, termasuk juga bahkan dari suaminya sendiri. Suaminya memberikan hadiah kepada istrinya 10 gram emas misalnya tahun sebelumnya. Setiap tahun si suami ini ngasihkan 10 gram emas kepada istrinya setiap kali istrinya ini ulang tahun. 10 kali istrinya ulang tahun, maka sudah 100 gram misalnya hadiah suami kepada istrinya ini. Apa yang dihadiahkan oleh suami kepada istrinya itu menjadi harta pribadi sang istri, yang kalau si istri meninggal dunia, harta pribadinya itu jadi harta warisan semuanya. Itu harta pribadi. Nah, sekarang harta bersama. Harta bersama. Harta yang didapat setelah menikah. Dalam KHI dikatakan semua harta yang didapat setelah menikah, baik yang mengusahakannya suami atau yang mengusahakannya istri, baik sertifikatnya atas nama suami atau sertifikatnya atas nama istri, itu menjadi harta bersama yang apabila terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati, harta itu dibagi dua, separuh hak istri, separuh hak suami. Meninggallah si istri, ada enggak haknya dari harta bersama? Ada separuh. Kalau begitu, meninggal si istri sudah harus dilakukan pembagian harta warisan. Kalau 10 M lah harta saya dengan istri saya, 10 M tadi harta bersama saya dengan istri saya, duluan istri saya meninggal dunia, maka ada 5 M harta warisan istri saya. Yang 5 M-nya lagi harta saya. Saya masih dapat 1/4 lagi dari 5 M harta warisan istri saya. Kemudian 3/4-nya itu menjadi hak dari anak-anak saya. Kalau saya sudah nggak punya kalau istri saya sudah nggak punya orang tua lagi. Jadi saya dapat 1/4 dari 500 juta itu, kemudian anak-anak saya mendapatkan 3/4 dari situ. Jadi begitu Bu, baik suami atau istri yang meninggal dunia, kalau ada harta bersama,
sudah ada kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan, dan itu perlu disegerakan. Saya harus segera membagi-bagi harta warisan itu kepada anak-anak saya, supaya tidak ada masalah kalau saya kepingin untuk menikah kembali. Memang agak-agak kurang nyaman mendengarnya, Bu, ya, karena saya merasa diri saya masih muda. Kemudian istri saya meninggal dunia. Kan gak mungkin selamanya saya dalam kondisi yang macam begini. Saya ingin kembali menikahlah, katakan demikian. Sebelum saya menikah, selesaikan dulu itu supaya tenang semua. Anak-anak saya merasa nyaman walaupun saya menikah kembali. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan hak mereka dari warisan omaknya. Dan istri saya macam doa pula jadinya, ya. Dan calon istri saya itu pun akan merasa nyaman. Mengapa? Karena dia menikah dengan saya, sementara harta yang ada tidak lagi bercampur dengan harta anak-anak saya. Nyaman sini, nyaman saya, nyaman sana, dan saya pun nyaman juga. Jadi melaksanakan pembagian harta warisan itu perintah agama yang semestinya disegerakan. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ustadz tadi masalah faraid dan wasiat, ternyata dulunya udah terlanjur salah semuanya. Bagaimana sekarang ini memperbaikinya? Udah salah semua itu. Ya. Kami lakukan, ternyata gimana itu caranya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, rupanya pembagian harta warisan itu begini. Tapi ternyata rupanya Ustadz, waktu orang tua kami dulu meninggal dunia, nggak begitu kami bagi, Ustadz. Salahlah pembagian kami itu. Jadi bagaimana sekarang, Ustadz? Kalau memang hartanya masih ada dan masih memungkinkan untuk dibagi ulang, wajib dibagi ulang. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, habis terpakai, terjual, sudah nggak nampak lagi bentuknya harta itu tadi, sudah habis semuanya dan nggak mungkin lagi dibagi-bagi ulang, maka cara yang bisa dilakukan adalah dengan saling memberikan kemaafan, saling ikhlas mengikhlaskan. Kalau saya dalam posisi dalam pembagian yang keliru tadi, saya dalam posisi yang dalam pembagian itu ada harta, ada hak orang lain yang terambil oleh saya karena salah pula baginya. Saya merasa mampu untuk mengembalikan, wajib saya kembalikan. Kalau saya merasa sudah tak mampu mengembalikan, maka saya berusaha mendapatkan keikhlasan dari ahli waris yang lain. Kalau saya dalam posisi yang hak saya terambil oleh ahli waris yang lain, dan saya melihat ada gelagat mereka ingin mengembalikan, saya terima saja. Tapi kalau saya melihat bahwa mereka pun sudah tak mampu lagi mengembalikan, maka saya berlapang dada mengikhlaskannya. La yahillu malu mri'in muslim illa bi thibi nafsin min. Tidak halal harta seorang muslim kecuali ada keikhlasan dari yang bersangkutan. Kalau sudah saling mengikhlaskan, insya Allah selesailah permasalahan. Mudah-mudahan turun maghfirah, keampunan dari Tuhan. Begitu, Pak, ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalaulah harta warisan itu dalam bentuk uang tunai, mudah bagi-baginya. Cuma kadang-kadang harta itu kan dalam bentuk aset. Mau dijual belum bisa lagi, mau dibagi-bagi berbeda-beda, sana setumpuk, sini setumpuk. Jadi dalam pembagian itu terkadang nggak pas lagi nanti li zakari mithlu hazil unsayain itu. Susah kali, bagian laki-laki dihitung 2, bagian perempuan dihitung 1, agak susah itu karena berbentuk aset dia. Sana. Jadi kalau begitu, dalam pembagian harta warisan itu perlu dikedepankan semangat kekeluargaan, keluasan hati dan semangat kekeluargaan. Yang penting patokannya sudah jelas, lizzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi kalau berlebih kurang pun dalam pembagian itu, maka yang diutamakan keluasan hati dan semangat kekeluargaan. Tanpa keluasan hati dan semangat kekeluargaan, dikhawatirkan satu jarum pentel saja pun nanti bisa bantah-bantahan kalau nggak ada keluasan hati. Wallahu a'lam. Habis Bapak Ibu? Doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا باب العلم من القرآن الكريم واجعل القرآن ربيع حياتنا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه.